Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahmadiana Putri Muslimah, NPM 1911010053, kelas D semester 4 jurusan PAI. Ingin merasum kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Al-Jalalain berasal dari bahasa Arab. Tafsir Al-Jalalain adalah sebuah kitab tafsir Al-Quran terkenal yang awalnya disusun oleh Jalaluddin Al-Mahili pada tahun 1459 dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin Asy-Syuyuti pada tahun 1505. Kitab tafsir Jalalain ini termasuk kitab yang fenomenal dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Kelugasan bahasa dan metode penyampaiannya yang sederhana membuat masyhur di tengah-tengah ulama yang muktabar atau mendalam dan luas. Kitab tafsir Jalalain ini adalah salah satu kitab yang sangat familiar di Indonesia, terutama di kalangan pondok pesantren. Kitab ini sangat mudah dijumpai, karena sampai sekarang pengkajian kitab ini masih dapat ditemukan di berbagai pondok pesantren maupun di beberapa majelis taklim. Yang pertama, biografi pengarang. Kitab ini dikarang oleh dua orang imam yang agung, yakni Jalaluddin Al-Mahili dan Jalaluddin Al-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahili bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin Al-Mahili. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahili yang dinisbahkan pada kampung kelahirannya. Lokasinya terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Yang kedua, latar belakang penulisan. Al-Mahili dikenal sebagai orang yang berkepribadian mulia dan hidup sangat pas-pasan, untuk tidak dikatakan miskin. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai pedagang. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengendurkan tekadnya untuk terus mengais ilmu. Yang ketiga, bentuk, metode, dan corak tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain merupakan tafsir yang menggunakan bentuk bi al-ra'i, karena dalam menafsirkan ayat demi ayat menggunakan hasil pemikiran atau ijtihad para mufasir, atau meskipun tidak menafikan riwayat. Metode yang digunakan tafsir Jalalain menggunakan metode ijmali atau global, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Suyuti bahwa beliau menafsirkan sesuai dengan metode yang digunakan oleh Al-Mahili, yakni berangkat dari qaul yang kuat, i'raf lafaz yang dibutuhkan saja, perhatian terhadap qiraat yang berbeda dengan ungkapan yang simpel dan padat, serta meninggalkan ungkapan-ungkapan bertele-tele dan tidak perlu. Mufasir yang menggunakan metode ini biasanya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, dengan bahasa populer dan mudah dimengerti. Ia akan menafsirkan Al-Quran secara sistematis dari awal hingga akhir. Di samping itu, penyajiannya diupayakan tidak terlalu jauh dari gaya uslub bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar, padahal yang didengarnya adalah tafsirnya. Meskipun kitab tafsir Jalalain ini urayanya singkat, tetapi isi tafsir ini memiliki kelebihan. Di antaranya, membahas isi kandungan Al-Quran dari segi bahasa dan maknanya, disertai asbabun nuzulnya, sehingga memudahkan upaya memahami isi kandungan Al-Quran sesuai dengan latar belakang turunnya ayat tersebut. Yang keempat, karakteristik tafsir Jalalain. Kitab ini terbagi atas 2 juz. Juz yang pertama berisi tafsir surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra yang disusun oleh Jalaluddin Al-Suyuti. Sedangkan juz yang kedua berisi tafsir surat Al-Kahfi sampai surat Al-Anas ditambah dengan tafsir surat Al-Fatihah yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahili. Karakteristik tafsir Jalalain yaitu pembahasan yang ada dalam tafsir Jalalain lebih ringkas, bahkan cenderung sepintas lalu. Rupanya,
Suyuti tidak mau terjebak dalam pembicaraan yang bertele-tele. Cukup hanya dengan menunjukkan adanya perbedaan qiraat. Tujuannya adalah agar dapat dicerna dengan mudah oleh para pembaca tafsir, hingga pantaslah kalau ada yang mengatakan bahwa antara Al-Quran dengan tafsirannya hampir sama. Bahkan, menurut pengarang kitab Kasyif Al-Zunun, ada sebagian ulama Yaman yang mengatakan bahwa hitungan huruf Al-Quran dengan tafsirannya sampai surat Al-Muzammil adalah sama. Baru pada surat Al-Mudaththir dan seterusnya tafsir ini melebihi Al-Quran. Yang menarik dari kitab ini adalah penempatan tafsir surat Al-Fatihah yang diletakkan paling akhir. Baik, itu saja yang dapat saya perjelas mengenai tafsir Jalalain. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.